Ini mau lihat apanya? Uh, ini apa? Ini. Ini dia. Loh. Ini apanya mau? Apa? Belum nyambung. Ya, ya. Apa? Mana? Kasih ke depannya itulah, hidupkan kamera depannya, diputar. Yang kelihatan muka papi, kasih tunjuk di belakang kamera papi, dibuat switch ke belakang kamera papi. Dan nampak kau ini? Nampak? Ya. Jadi mana? Iya, klik, turunkan dikit kameranya. Ini. Yang biru itu, yang biru diklik. Ini. Kotin. Ya, ya. Dan terus diklik paling kanan atas atau memperbesar. Di apa yang hitam itu yang hitam. Yang ini. Hitam. Ya. Yang hitam. 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 Tapi aku nggak lihat papi. Kok papi matiin. Ulangin lagi lah. Ada memperbesar di situ. Klik WA-nya dulu. Ulangin di WA-nya udah. Udah. Ini? Udah. Ada yang memperbesar di situ, tapi aku nggak terlalu lihat di terlalu jauh papi buat. Dekatkan ke hitam itu, hitam. Ini. Hitam. Ini. Itu putih. Tapi aku nggak bisa lihat, arahkan ke hitamnya. Box hitam. Enggak, itu bukan box hitam. Box putih buat dikasih tunjuk aku. Box hitam pipi arahkan ke kiri. Ini. Arahkan ke kiri. Ini. Kiri, kurang kiri papi. Papi kameranya nggak kelihatan papi. Aku nggak bisa ngarahkan. Ini. Nah, dekatkan. Dekatkan. Mana deh ya? Coba arahkan ke itunya ke. Tapi nggak kelihatan pi. Nggak kelihatan aku. Ini. Mana? Dekat ke kiri arahkan. Ini. Di box hitam itu yang mau diklik. Coba cari. Coba di. Ya oke benar. Coba dibuat arahnya itu yang arahkan kursornya ke kanan atas. Tapi jangan langsung diklik. Kursor ke arah kanan atas. Ini. Iya. Bukan. Kanan atas. Iya. Ada di situ memperbesar. Memperbesar. Kok enggak ntar aku telepon Bang Ober aja, oke? Itu aja dulu kopi kuliah ya. Oke, Pi? Ya.
Sebenarnya Amang tinggal buka kamera aja itu Amang. Tinggal klik kamera. Ada gambar kamera di depan apa itu Zoom itu aja diklik. Kalau misalnya tidak bisa kameranya nggak apa-apa, Mang, kita mulai aja. Artinya asal Amang bisa melihat saya, kemudian kita bisa komunikasi, itu sudah bisa itu. Karena nanti kameranya itu bisa di depan itu diklik aja, nanti bisa aktif nanti itu, Mang. Dia pakai Zoom jadi nggak tahu aku ini coba belakang ini. Emailnya kemarin Biasa nggak pakai email kami. pakai Google. Ya, kayak Zoom aja jadi Lain lagi. Tinggal buka kamera itu aja, kamera nanti bisa connect itu kameranya. Email pulang nggak ada ya. biasa nggak pakai email. Biasanya langsung masuk sih atau pakai Facebook. Oh, nggak ada juga bisa pulang. Ini dia keluar dia pulang. Jadi dia Atau bisa keluar dulu, baru masuk lagi. Emailnya Sri Panggabean. Sri. Tahu tulang passwordnya? Ya, Iya. email aja. Iya. Passwordnya.
Itu sudah bisa. Tinggal suaranya diklik apa itu speakernya supaya bisa suaranya kedengaran. Itu tanda speakernya di bawah. Oke, udah bisa itu ya. Ya, udah. Ini tulang. Aku kok nggak nangkap? Ini nih tulang. Nggak bisa disahkan. Bisa. Nah ini. Udah. Nah, udah. Halo. Oke, sudah bisa kedengaran namanya. Udah. Suara saya sudah bisa kedengaran. Abang udah lihat? Sudah Sudah. kelihatan. Makasih ya. Iya. Oke, baiklah karena sudah bisa baik berfungsi dengan baik, kita memulai, kita berdoa, Mang ya. Ya, Bang. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bertemu kembali dengan Amang Panggabean. Kiranya Tuhan memberkati perbincangan kami sehingga menambah wawasan kami dalam rangka memahami praktik lapangan gereja. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat bijaksana-Mu dan kesehatan dan panjang umur, sehingga semua yang kami bincangkan memuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya baik, sebelum kita membahas apa yang disampaikan Abang paper pertama, makalah pertama, saya hanya mengkonfirmasi bahwa studi plan yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu berbicara soal apa-apa saja materi yang harus kita bahas selama 1 semester ini, itu berarti Amang setujui semua ya, yang ini ya. Ya. Makalah pertama teknik, makalah kedua metode, makalah ketiga kendala, dan makalah keempat kunjungan rumah tangga. Ya. Nah, jadi kalau ini nanti sudah oke, saya finalkan dan nanti saya kirim ke admin dari Pasca Sarjana, saudara Bobby, supaya dia nanti lihat kita sudah sepakat soal desain plan ini. Oke, karena ini sudah oke, nanti akan saya kirimkan sama Bobby dan saya kirimkan sama Amang sebagai bukti bahwa kita sudah punya kesepakatan soal studi plan desain. Oke, baik. Kalau itu sudah oke, maka kita akan masuk pada pembahasan kita hari ini. Topik makalah pertama adalah soal bagaimana teknik dan langkah-langkah melaksanakan praktik lapangan ke gereja. Nah, ini Amang sudah kirimkan makalahnya ke saya, lalu sudah saya baca. Dan dalam laporan ini atau dalam makalah ini Amang sudah paparkan bagaimana pengertian dari praktik lapangan itu. Bahwa praktik lapangan itu merupakan sebuah studi yang dilaksanakan di luar kampus atau lebih praktisnya di lapangan. Jadi dia bukan di kelas dan kita laksanakan di lapangan. Itu pengertiannya. Dan STT Abdi Sana Medan punya program itu. Dan kalau di STT Abdi Sana Medan selain kolegium pastoral ya, yang praktik lapangan itu juga melakukan pelayanan-pelayanan di luar yang formal seperti CP tadi, misalnya kunjungan penjara, delivery ministry, kemudian ada desainnya, yayasan pelangi suara pelangi itu untuk misi. Nah, itu bagian-bagian dari praktik lapangan.
Tetapi secara formal ya, di kampus kita ada CP Kolegium Pastoral 1 dan 2. Dan di program MDiv juga ada praktik lapangan ke gereja. Ini kalau kita lihat dari definisi bahwa para mahasiswa melakukan studi di lapangan. Dan pada hari ini kita membahas bagaimana teknik untuk studi ke lapangan itu. Nah, karena tujuan daripada praktik lapangan itu ialah untuk mempersiapkan mahasiswa melihat langsung dunia pelayanan itu, atau kalau di daerah lain atau di kampus lain dunia kerja itu. Bagaimana kerja itu atau pelayanan itu dilaksanakan di lapangan, sehingga nanti dari pengalaman itu maka kita akan semakin ditambah wawasan kita dari teori yang kita gumuli di kampus, dipraktikkan di lapangan, tentu akan mengalami sebuah perjumpaan teori dengan praktik, dan di situ nanti mahasiswa kita akan semakin dibekali lebih dalam. Jadi kita tidak hanya berteori tapi juga sudah langsung melaksanakan praktik di lapangan. Nah, itu tujuan daripada dilaksanakannya praktik lapangan ini. Bahkan manfaat dari praktik lapangan ini adalah untuk memampukan peserta atau mahasiswa untuk melihat peluang pelayanan atau peluang kerja pasca dia studi. Jadi dia sudah mulai melirik-lirik dari pengalaman lapangannya sebuah peluang ke masa depan. Oh, berarti nanti setelah saya studi, oh inilah peluang saya. Kalau di teologi berarti di gereja pelayanannya. Kalau di bidang industri misalnya di pabrik-pabrik, kalau di pemerintahan berarti nanti dia ke pemerintahan. Artinya dia sudah punya gambaran peluang apa yang akan dia dapatkan ketika dia setelah tamat studi. Nah, itu yang kita lihat tujuan dan manfaatnya. Maka ketika kita bicara soal apa teknik dan langkah-langkah melaksanakan praktik lapangan itu, kalau Amang telah menyajikan di sini, yang pertama ialah observasi dan yang kedua ialah praktik langsung. Nah, ini langkah-langkahnya. Tetapi sebelum melaksanakan observasi ini atau praktik langsung ke lapangan, tentu kita melaksanakan persiapan. Ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk menentukan tempat praktiknya, di manakah kita akan melaksanakan praktik ini, lalu mensurvei, lalu membuat kesepakatan antara mahasiswa dengan tempat pelaksanaan praktik. Itu biasanya yang kita lakukan pertama. Lalu setelah itu tentu mahasiswa akan bisa live in, tinggal di daerah tempat pelaksanaan studi lapangan itu, atau bisa dia pulang balik, tergantung jauhnya tempat dia berada ke tempat praktiknya itu. Tapi biasanya kalau di kampus kita karena dia berbasis jemaat, mereka tinggal. Kalau CP1 dan CP2, setiap CP masanya itu 3 bulan, diambil waktu pada saat libur mahasiswa. Di 3 bulan mereka live in di lapangan. Nah, itu langkah pertama. Kemudian mereka akan melaksanakan praktik di lapangan itu. Itu tadi bagian yang kedua itu praktik langsung. Mereka bersama tutor atau dosen pembimbing lapangan atau mentor mereka di lapangan akan belajar bersama. Mereka menggali sedalam-dalamnya bagaimana di lapangan itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa teologi seperti kita, mereka akan bertanya bagaimana melaksanakan ibadah minggu, mempersiapkan sermon, mempersiapkan kunjungan rumah tangga, mempersiapkan rapat-rapat, mempersiapkan administrasi gereja, mempersiapkan laporan gereja, laporan keuangan gereja, laporan pelayanan, hubungan ekumenis. Nah, itu beberapa hal yang diamati
dan didalami oleh mahasiswa selama studi lapangan itu. Sehingga nanti kelak ketika mereka sudah menyelesaikan studi, mereka diterima gereja misalnya sudah punya modal bagaimana melayani lapangan. Karena mereka sudah pernah secara praktik melihat pelayanan-pelayanan di daerah tempat pelayanan praktik lapangan mereka itu. Itu yang berikut yang dilaksanakan langkah-langkahnya itu. Dia turut melaksanakan praktik yang dia melaksanakan. Jadi bukan hanya berteori lagi, dia tidak hanya berteori menafsir teks lagi, tapi dia sudah berkhotbah. Dia tidak berteori berkunjung rumah tangga, tapi dia sudah berkunjung ke rumah tangga. Dia tidak berteori bagaimana membuat sermon yang baik, tetapi dia sudah membuat sermon, bahan sermon. Dia tidak lagi berteori tentang kunjungan rumah tangga, tapi dia sudah melaksanakan kunjungan rumah tangga itu. Nah, itu praktik. Tentu dalam melaksanakan praktik itu tidaklah sempurna langsung karena mereka baru memulai praktik teori dengan melaksanakan teori dengan praktik di lapangan. Nah, disitulah butuh tadi mentorisasi. Jadi bimbingan dari dosen lapangan melalui pendeta atau sintua, guru jemaat. Dan disitulah mereka nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang mendalam bagaimana melaksanakan praktik lapangan itu. Nah, bagian yang berikutnya selain persiapan, kemudian observasi, kemudian melaksanakan praktik lapangan, yang ketiga tentu adalah melaksanakan evaluasi. Sebelum nanti mahasiswa itu menyelesaikan CP-nya, kalau CP dipakai di mahasiswa, sebelum mereka pulang ke kampus, nanti dosen pembimbing lapangan atau mentor itu, pendeta itu melaksanakan evaluasi. Evaluasi ini bisa bersifat personal atau bisa bersifat kelompok. Kalau ada mereka beberapa orang di satu jemaat itu. Tapi kalau dia satu orang, ya personal. Dipanggil ke ruang kerja pendeta, tentu diberi masukan. Diberi masukan hal-hal apa yang lemah yang dilaksanakannya selama CP itu, praktik di lapangan di gereja itu, hal-hal apa yang sudah bagus untuk dikembangkan, hal-hal apa yang perlu dihindari dalam melaksanakan tugas pelayanan praktik lapangan, dan banyak hal. Nah, setelah itu nanti ada evaluasi, ada feedback juga, mahasiswa itu bisa bertanya bagaimana respon atau evaluasi pendeta itu kepada mereka supaya ada klarifikasi. Lalu setelah itu nanti secara tertutup dosen mentor lapangan itu memberikan penilaian kepada mahasiswa dan mereka mengirimkannya ke kampus secara tertutup di sebuah amplop, dan itulah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka praktik lapangan ke gereja. Dan nanti setelah itu mahasiswa akan membuat laporan. Nah, setelah ada laporan evaluasi, tadi mahasiswa akan membuat laporan. Jadi kalau kita runut dia dari awal, tadi sebelum observasi ini, maka ada persiapan tadi, ada persiapan. Kedua, dia akan observasi, tentu dia akan melihat lapangan bagaimana dan sebagainya, ada surat-surat yang dia lengkapi secara kampus, administrasi, lalu dia pergi ke lapangan, itu observasi. Lalu yang ketiga, dia melakukan praktik, ini tadi yang ketiga. Lalu yang keempat, dia akan menerima evaluasi. Nah, setelah itu ada nanti ini penilaian dari mentor ataupun dosen lapangan. Yang kelima nanti akan membuat laporan praktik lapangan. Nah, ini langkah-langkah yang harus dibuat oleh mahasiswa ketika melaksanakan praktik lapangan di sebuah jemaat. Nah, tentu membuat laporan itu pun tentu ada nanti bagaimana teknik membuat laporan itu dibimbing oleh
pendeta atau mentor di lapangan dan dosen akademis. Nah nanti kalau biasanya setelah begini, nanti setelah mahasiswa dapat penilaian dari mentor yang tertutup tadi, maka itu diberikan ke kampus, maka dosen pembimbing akan menilai keseluruhan laporan ini, baru nanti dia menambah nilai dari mentor lapangan dan dari dosen. Kalau misalnya dari lapangan dia mendapat nilai 90 dan dosen di kampus menilai dia 90, itu dibagi 2, maka nanti dia dapat di 90, berarti dia dapat nilai A. Nah, kira-kira begitu teknik dan langkah-langkah melaksanakan praktik lapangan ke gereja di kampus kita. Dan demikian nanti yang paling kita harapkan dari pelaksanaan ini ialah tadi mahasiswa sudah punya pengalaman langsung di tengah lapangan, berjumpa dengan jemaat, lalu mereka berespon, bereaksi, bersekutu, bersaksi, berdiakonia di tengah jemaat, dan setelah itu mereka punya peluang ke masa depan. Berarti saya harus begini-begini, melihat fakta di lapangan gereja begini, berarti saya akan membekali diri lagi nanti di kampus untuk begini, sehingga nanti saya punya kapasitas, kapabilitas atau kompetensi menjadi pelayan yang baik pasca selesai studi. Nah, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka praktik lapangan. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang ada di pelaksanaan praktik lapangan ini. Soal penilaian hasil praktik lapangan tadi, seperti yang saya katakan tadi, ada penilaian dari dosen mentor lapangan, ada juga penilaian dari dosen akademis. Nah, hal-hal apa saja yang dinilai? Nah, itu tadi sudah saya katakan, bagaimana mahasiswa itu memahami dan mempraktikkan apa yang dia pelajari. Nah, itu yang akan dinilai oleh dosen lapangan. Lalu kalau dosen akademis akan, karena dia tidak melihat langsung mahasiswa di lapangan, yang dinilainya ialah hal-hal akademis yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Mungkin kalau saya secara pribadi waktu melaksanakan CP, saya suruh mereka membuat paper yang menjadi objek penelitian mereka yang sangat menarik dalam pelayanan itu. Sehingga nanti setelah selesai CP dia menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian lapangan. Itu yang kita lihat dari penilaian. Dan tentu selain peluang yang dilihat mahasiswa setelah praktik di lapangan, ada hal lain yang mereka peroleh seharusnya dari lapangan itu. Yaitu selain pengalaman praktis ya, lalu kemudian melihat peluang kerja ke masa depan, juga dia punya koneksi atau connectivity atau koneksi dengan jemaat langsung. Jadi dia bekerja melayani dan berkoneksi dengan jemaat. Nah, selama ini dia di kampus bertemu dosen-dosen, tapi ini langsung berhadapan, berjumpa dengan jemaat. Lalu dengan praktik lapangan ini, mahasiswa juga mendapatkan kecakapan dasar yang dimilikinya. Apa sebenarnya kecakapan saya, keahlian saya yang dominan. Nah, itu yang kita lihat dengan pelaksanaan praktik lapangan ini, baru membuat disiplin kerja, baru menghargai sesama. Ini yang kita lihat dari pengalaman praktik lapangan ini, sehingga nanti seusai pelaksanaan praktik lapangan ini diharapkan mahasiswa sudah expert dalam bidangnya. Kalau teologi, dalam bidang teologi. Kalau dalam industri, dia expert di bidang industri. Nah, kira-kira begitu dulu dasar pemantik diskusi kita, Mang, untuk pagi ini, dan kita akan mencoba diskusi lebih panjang lagi tentang bagaimana pelaksanaan praktik lapangan ini. Nah, ini dari saya, Amang, dan jika ada hal-hal lain yang Amang bisa tambahkan bagaimana teknik dan langkah-langkah praktik lapangan ini supaya kita diskusikan, silakan, Amang.
Itu biasa namanya vikaris ya Pak ya? Vikaris ya Bang ya? Nah, jadi memang kata vikaris ini saya sebenarnya tidak suka menggunakan itu. Oh, Karena itu kan vikaris itu orang yang sudah selesai studi. Orang yang sudah selesai studi, tetapi dia melamar ke gereja dan kemudian dia menjadi tenaga calon pendeta. Tapi kalau sedang praktik dari mahasiswa dari kampus ke jemaat itu bukan calon pendeta, dia masih mahasiswa. Dia masih mahasiswa. Mengapa tadi saya katakan saya tidak menggunakan vikaris? Karena vikaris itu secara terminologi, ya secara terminologi vikaris itu artinya ini associate pastor. Associate pastor. Kalau kita terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya pendeta diperbentukan. Artinya dia sudah pendeta, dia associate pastor. Nah, kalau kita gunakan itu untuk menunjukkan seorang calon pendeta di gereja, vikar pendeta katanya, jadi kita tulis namanya vikar pendeta. Dari segi terminologi ini berarti dia pendeta, ya kan? Udah pendeta dia kan? Calon pendeta. Jadi dia rancu. Makanya kalau kami di GKPA, kami gantilah ini dengan calon pendeta. Itu lebih apa namanya akademis ya daripada vikar pendeta. Ada lagi orang yang mengatakan vikar sintua. Kalau vikar sintua, pendeta diperbentukan sintua. Nah, itu udah lari lagi. Nah, associate pastor ini kalau di negara Eropa misalnya, karena mereka kan jemaat itu banyak, lalu pendeta tidak cukup untuk melayani jemaat, maka ada pastor kepala kalau di Katolik, pastor kepala. Jadi kalau pastor kepala itu kayak kita kan pendeta resort, dibantu oleh pastor lain lah dia yang membantu pelayanan itu, maka dia disebut dengan associate pastor. Nah kalau misalnya di gereja Protestan seperti itu, jadi dia ada pastor yang memimpin jemaat itu disebut dengan pastor kepala atau pendeta pemimpin apa namanya, kalau kita pendeta resort lah ya, pendeta resort. Lalu ada pendeta lain di sana yang membantu dia melayani jemaat atau resort itu disebut dengan pendeta diperbentukan. Itu dalam bahasa Latinnya vikaris. Itu dia. Pendeta pembantu itu. Jadi bukan calon pendeta dia. Dia sudah pendeta yang berfungsi membantu pendeta. Di kita pahami vikaris itu menjadi calon pendeta. Itu yang salah. Ya, padahal vikaris itu bukan calon pendeta. Dia sudah pendeta yang membantu tugas pendeta yang utama. Jadi itu karena ada pendeta kepala atau pendeta resort bagi kita. Tapi kalau mahasiswa sedang praktek di lapangan, masih dalam status mahasiswa, dia bukan calon pendeta. Dia mahasiswa, belum dipanggil calon pendeta. Tapi terkadang di lapangan, mahasiswa yang melaksanakan CP di lapangan itu dipanggil jemaat, dia calon pendeta gitu. Ya, calon pendeta. Padahal sebenarnya di kampus ini kolegium pastoral, praktik lapangan. Kalau kita buat bahasa Indonesianya, kolegium pastoral itu ya praktik lapangan. Jadi mereka tidak boleh dipanggil calon pendeta. Begitu, Mang. Jadi calon pendeta itu hanyalah bagi orang yang sudah diterima gereja sebagai calon pendeta. enggak, sebenarnya ini apa juga berpengaruh kepada jemaat, Mang. Ya. Karena kalau dia berdiri di podium, berarti
orang mendengarkan dan dianggap dia sudah minimal asistennya pendeta, begitulah. Kalau misalnya dibilang mahasiswa, orang nggak mau dengar, tidur orang nanti dengar khotbahnya. Wah ini masih sekolah ini pikirnya kan. Ya, Itu karena vikaris dianggap ini sudah calon pendeta ini. Jadi perlulah kita dengarkan begitu. ya, Dan mereka juga ngasih bimbingan ke jemaat-jemaat kan didengar, wah ini pendeta muda kita mau ngasih bimbingan katanya. Ya hmm, ada wibawa sedikit. Jadi kalau bilang mahasiswa mungkin nggak ada wibawa mereka. Ini ngapain pula mahasiswa naik-naik ke atas itu kan gitu kan. Ya itu ya, pengertian kan masyarakat ini kan hormat sama pendeta, wah itu calon pendeta itu katanya. Jadi orang pun mau dengar khotbahnya kan begitu. Kalau nanti dibilang ya, mahasiswa, udahlah itu katanya. Masih sekolahnya itu katanya. Ya ya, kan. betul. Jadi biasa itu 2 kali kan begitu. 1 kali mereka waktu semester berapa lah itu Bang? Dia CP1 itu semester 3. Semester Semester 5. semester 5. Semester 5. Nah, jadi kalau CP2 Nanti semester 6. Jadi 2 kali, semester 6. Tunggu sebentar. Tingkat 2 setelah berarti mau semester 5 lah pertama. Dari tingkat 2 kan mau semester 5, baru nanti dia mau semester 7, mau. Jadi kan dia liburan. Misalnya seperti inilah. Kita sekarang kan sudah semester 4 ini. ya. Lalu nanti liburlah pada Juni sampai Agustus. Nah, Ya. disitulah mereka CP1 untuk semester 4 sekarang. Berarti hendak memasuki semester 5 itu. Ya. Tingkat 2. Baru tingkat 3 nanti, sekarang mereka kan semester 6. Libur nanti Juni Agustus, mau memasuki semester 7, ada situlah mereka CP2. Jadi sebenarnya untuk tingkat 2 dan tingkat 3 lah kalau secara praktisnya. Jadi kalau MTH itu ada juga praktek lapangannya, Bang? Enggak lagi, karena mereka sudah pendeta. Oh, Jadi tidak ada praktik lapangan. Lalu mengapa kepada MD dibuat praktik lapangan? Karena belum pendeta. Dia sarjana umum, ingin menjadi pendeta, lalu maka dia ada praktik lapangan. Nah itu. Karena dia bukan pendeta. Supaya nanti ketika dia melamar jadi pendeta di gereja, dia sudah punya kemampuan melayani gereja karena dia sudah praktik lapangan selama studi MDiv-nya. kalau saya ya itu hal nggak mungkin lagi jadi pendeta Ya, makan. ya, Penatuan tidak. Jadi ya saya ya outdoornya ya begitu ya ada persahutahun, ada kumpulan marga ya mereka minta terkadang diskusi-diskusi itunya bidang saya nanti amankan begitu kan. betul. Itu makanya praktik lapangan yang kita sekarang ampu mata kuliah ini kita tidak melaksanakan ke lapangan lagi. Kita Iya. hanya Karena memang saya tidak akan pernah jadi pendeta kan gitu kan. Ya apalah ya membantu-bantu apalah di persautan dan lain-lain, membantu-bantu penatua, membantu-bantu pendeta kan begitu ya kan. Jadi itunya partisipasi saya, itunya apa ini ilmu ini nanti yang akan dipakai untuk itunya, makanya ya kalau mungkin kalau di podium ya enggak lah mungkin lagi dia kan makan gitu kan. Dan saya pun tidak pernah membayangkan itu karena ya dulu pun waktu masih muda di daerah diminta-minta jadi penatua. Oh salah dulu. Ini yang muda-muda ini masih mau marah-marah, wataknya pun masih kurang apa ini, kurang cocok menjadi penatua ini saya bilang. Udahlah, saya dukung-dukung aja lah, saya bilang gitu makan gitu. Karena tahu diri lah makan gitu kan. Karena di kampung itu kan pendeta itu sangat dihormati orang. Sintua saja pun
dihormati orang. Makanya saya bilang tadi, kalau kita pakai istilah mahasiswa, nanti agak kurang dihormati orang, jadi kurang didengar pula ya. Maka ya memang secara terminologi ya ya itu kurang kurang cocok ya, tapi dalam praktisnya barangkali lebih bagus sudah makan gitu kan. Memang itu tadi, kalau jemaat selalu menganggap mereka itu sudah calon pendeta. Iya, benar. Kalau jemaat. Tapi kalau dari segi akademis, bukan. Mereka bukan calon pendeta. Karena calon pendeta itu ialah bagi seseorang yang sudah menyelesaikan studi S1, lalu dia melamar ke gereja, dan gereja menerimanya, maka sejak itulah dia disebut dengan calon pendeta. Gitu. Jadi calon pendeta itu akan diberikan kepada seseorang kalau dia sudah menyelesaikan studi S1 di bidang teologi. Tapi kalau masih dalam proses studi, dia bukan calon pendeta, tapi dia praktik, mahasiswa praktik. Cuma tadi itu tadi dilemanya. Kadang-kadang kalau dibilang nanti ini mahasiswa praktik yang berkhotbah, langsung timbul reaksi jemaat. Kenapa yang mahasiswa dikasih berkhotbah ke kita? Itu kan kurang enak didengar gitu. Sehingga kadang-kadang tadi mereka dipanggil juga di jemaat itu calon pendeta. Dan kalau kami mengatakan dari kampus, kalau dipanggil pun calon pendeta, nggak apa-apa. Silakan aja. Toh nanti kan calon pendeta juga ya. Iya. Karena itu nanti, makanya ketika ada pembekalan kepada mereka, kita bekali juga mereka bagaimana bersikap ketika ada reaksi-reaksi jemaat yang menerima dan katakanlah menolak, supaya mereka jangan bereaksi negatif. Nah, itu. Dan kalau dibilang calon pendeta kan ya di kalangan anak-anak gadis di gereja itu pun dia kan sudah jadi populer juga kan. Ya. Kalau pendeta Dwi, Iya betul. kalau sudah ditamui ke rumahnya itu kan begitu kan, wah dihormati itu. Kalau dibilang mahasiswa, susah dobek katanya kan gitu kan. Dan makanya banyak kasus-kasus yang kami alami ketika calon mahasiswa yang CP ini ke lapangan, pergi satu pulang dua. Oh iya bagus lah. Ya, jadi mereka pergi satu, tetapi pulang dari CP dia sudah bawa calon istri, itu bahaya. Karena jemaat sudah menganggap mereka calon pendeta. Iya. Padahal belum. Nah, jadi makanya kami selalu membekali mereka, kalau pergi satu, jangan pulang dua, harus satu. Karena kalian belum calon pendeta. Kalaupun jemaat menganggap kalian calon pendeta, selalu mawas diri gitu. Karena jemaat itu suka kali kalau mentunya pendeta. Gitu. Karena perjalanannya masih panjang. Nah, banyak itu memang pulang dari CP, tidak pulang ke kampus lagi. Karena sudah keburu menikah waktu CP. Berbahaya kan? Nah itu, jadi kalau di kampus kita, kalau dia sudah menikah masa CP, ya dikeluarkan. Nggak bisa lagi studi. Oh ya? Nggak bisa lagi. Kenapa, Bang? Karena dia sudah melanggar aturan. Karena aturannya di kita, mahasiswa S1 tidak boleh menikah selama studi. Oh gitu? Ya. Kecuali ada sesuatu yang membuat dia sudah menikah, melamar studi di S1, itu misalnya dari gereja. Dia misalnya sudah guru jemaat, atau dia sudah Bibelfrau misalnya. Dia ingin jadi pendeta, studi lagi ke kampus, itu kasus, case, ya, bukan berlaku umum. Tapi kalau dia baru fresh graduate dari SMA, melamar jadi mahasiswa, lalu dia mahasiswa, dalam proses mahasiswa dia menikah, maka kita akan keluarkan dia. Itu. Kenapa gitu peraturan, Bang? Karena itu tadi, karena selama studi tidak boleh seseorang itu menikah. Gitu. Apalagi kalau pernikahannya akibat dari sesuatu hal yang tidak normatif ya. Dia menikah misalnya waktu CP itu
karena tadi disanjung-sanjung jemaat dia, diberilah putrinya berteman sama dia, lalu mereka melakukan sesuatu di luar kewajaran, lalu akhirnya mereka menikah. Nah itu pasti kita hentikan studinya. Itu. Jadi begitu apanya kasusnya. Dia CP, dia merasa sudah calon pendeta, jemaat pun sudah merasa calon pendeta, lalu dia melakukan di luar kewajaran. Itu menjadi persoalan. Kalau wajar dikeluarkan juga. Dikeluarkan juga. Karena tadi sudah ada di awal sudah ada dikatakan mahasiswa selama studi tidak boleh menikah. Karena tidak ada urgensinya dia menikah pada saat studi itu. Itu nggak ada urgensinya gitulah. Jadi kalau sudah tamat dia, sudah selesai kuliah, dia melamar-lamar pendeta, udah bisa kawin. Nah, itu beberapa gereja punya kebijakan masing-masing. Kalau di gereja GKPA, gereja kami lah, dulu ya, ketika dia melamar calon pendeta tidak boleh menikah. Dulu. Begitu. Sekarang sudah bisa. Dia sudah menikah, melamar calon pendeta, diterima. Nah, tapi ada beberapa gereja sampai sekarang melarang calon pendetanya menikah. Nah, di HKBP misalnya dilarang calon pendeta menikah. Jadi harus pendeta dulu. Nah, mungkin di gereja lain saya kurang tahu apakah di GKPS, GKPI juga melarang calon pendeta menikah. Nggak tahu. Memang ada dilema sih Kemangi soal pendeta, calon pendeta yang menikah dan belum menikah. Dilemanya begini, kalau misalnya di HKBP ya, kita lihat di HKBP. Mereka kan 3 kali LPP selama 2 tahun. LPP itu calon pendeta itu dibina selama 3 kali. Biasanya di satu jemaat mereka hanya 1 tahun. Kadang-kadang belum 1 tahun, dia harus pindah. Kalau lajang pindah itu kan masih gampang, tidak mudah, tidak sulit. Dia mindahkan dari resort A ke resort B. Mungkin dia hanya bawa 1 koper pindah. Tapi kalau sudah menikah, pindah dalam tempo 1 tahun, itu kan repot. Misalnya dia sudah punya anak lah, pindahkan sekolah anak dan sebagainya. Dan jemaat rata-rata tanda petik menolak kalau sudah calon pendeta menikah, diterima di tempatnya gitu. Ini contoh memang soal praktisnya itu, soal praktis ya. Di gereja-gereja lain mungkin saya kurang tahu, tapi kami di GKP ya sudah terima menikah itu melalui praktik calon pendeta dia diterima di GKP ya, diizinkan aja. Dengan risiko tadi, kalau pindah memang ya itulah risikonya ditanggung calon pendeta itu, karena belum ditanggung gereja semua perpindahannya. Itu kalau sudah menikah. Jadi dia pindah nanti dari resort A ke resort B, yang menanggung biaya perpindahan dia bukan gereja. Karena dia masih calon. Nah itu mungkin ya harus dia terimalah gitu. Karena biaya mutasi itu hanya diberikan kepada pendeta yang sudah full time. Kalau pada calon-calon pendeta, kalau dia mutasi belum ditanggung biaya mutasinya. Karena dia belum disebut mutasi. Ya, belum mutasi, sehingga dia tidak mendapatkan biaya mutasi. Itu resiko dan dilema. Begitu, Amang. Itu sekarang pendeta sekarang mesti STH dulu. Dulu Ya. kan nggak usah. Dulu kan nggak pala mesti STH pun bisa jadi pendeta kan gitu. Enggak. Sejak dari dulu sudah harus tetap STH. Dulu belum ada STH, masih ada SMTH, harus SMTH. Ya. Setiap mau calon pendeta, dia harus menyelesaikan pendidikan teologi. Dulu SMTH ada, sekarang kan sudah dihapuskan SMTH, jadi harus STH. Harus bergelar sarjana teologi lah, baru bisa calon pendeta. Kecuali kalau di gereja-gereja Pentakosta Harismatik nggak perlu. Dia dari insinyur misalnya, atau dari SPD, atau dari dokter, jadi dari gelar-gelar lain dia jadi pendeta boleh-boleh saja, karena mereka tidak mewajibkan harus gelar
teologi baru pendeta di gereja-gereja karismatik dan pentakostal. Tapi ketika dia sudah pendeta, dia studi lagi S1 sarjana teologi banyak sekali. Nah, dulu nama dia misalnya pendeta Petrus Harahap, dia tidak punya gelar apa-apa. Lalu setelah pendeta dia di gereja karismatik atau pentakosta, dia sekolah lagi. Baru tiba-tiba nanti dia menjadi pendeta Petrus Harahap STH. Nah, jadi pendeta dia duluan, baru gelar STH-nya ada. Kalau di kita nggak boleh. Harus dia bergelar dulu, sarjana teologi, baru dia melamar, baru calon pendeta, baru pendeta. Ada yang dari Perhanger Amang itu jadi pendeta tempoh hari. Kalau itu penilaiannya ialah guru huria yang sudah melayani minimal 10 tahun, Ah, lalu dia masuk ke sekolah pendeta. Nah, di sekolah pendeta itu mereka minimal dia 3 tahun dididik lagi. Maka setelah tamat dari sekolah pendeta itu, mereka langsung ditahbis pendeta. Itu non gelar dulu, non gelar. Nah, sekarang sekolah pendeta itu sudah diberi gelar. Dia menjadi akta 3 atau akta 4 teologi. Nah, sehingga setara dulu dia dengan SMTH itu kalau zaman dulu. Tetap gelar. Kalau dia tidak punya gelar, dia tidak diakui di negara. Nah, itu. Jadi akhirnya sekarang HKBP sudah memindahkan sekolah pendeta yang dari Sipoholon ke Siantar, ke STT HKBP. ya, ya. Nah, itu. Jadi sekarang semua harus, karena ini berkaitan dengan dikti, dia harus punya gelar. Nah, guru huria sekarang tamat mereka diberi gelar SAG, sarjana agama. Itu sarjana agama STH bukan? Enggak, dia membedakannya dengan STH. Kalau STH nanti dia menjadi pendeta, sarjana agama nanti dia menjadi guru huria. Guru agama atau guru huria? Guru huria. Kalau dulu di HKBP, guru huria itu disebut dengan guru huria, tugasnya ialah menjadi guru di sekolah-sekolah huria. Itu pertama dulu. Guru huria itu adalah guru di sekolah-sekolah huria. Tapi karena sekolah-sekolah huria sudah diambil pemerintah, maka guru huria itu menjadi memegang jemaat. Nah, itu. Jadi sekarang pun akhirnya gelar guru huria menjadi pimpinan jemaat di HKBP. Dan mereka rubahlah orang yang menjadi guru huria di HKBP bukan lagi guru huria panggilannya, tapi menjadi uluan nihuria. Jadi uluan nihuria itu bisa dari sintua yang diangkat menjadi uluan nihuria, atau bisa alumni STG, Sekolah Tinggi Guru Huria, menjadi uluan nihuria. Dan bisa juga pendeta menjadi uluan nihuria kalau disambungan. Nah, itu. Jadi itu sekarang perubahan-perubahan struktur di HKBP. Jadi kalau STH itu udah jelas kan? Ya, Kalau SAG itu menjadi Forhanger. ya sekarang. Karena dia alumni dari STG, Sekolah Tinggi Guru Huria. Itu tidak bisa jadi pendeta dia SAG itu. Enggak bisa. Kecuali tadi dia masuk ke Sekolah Tinggi Guru Huria tadi, sekolah pendeta tadi. Atau dia kembali lagi kuliah di STT HKBP untuk STH. Mulai dari awal. SAG itu D3. Sarjana sekarang. Sarjana. Tapi belum setara STH dia. Kalau gelar S1-nya setara, tapi tidak bisa jadi pendeta. Oh gitu ya. Nah, makanya banyak mereka kalau sudah jadi guru huria 10 tahun, dia masuk ke sekolah pendeta tadi. Sehingga dia ditahbis nanti jadi pendeta setelah tamat 3 tahun berikutnya,
dia menjadi misalnya pendeta Petrus Harahap SAG. Oh, Tapi karena dia sudah studi di sekolah pendeta selama 3 tahun. tapi gelarnya tetap SAG. SAG. Karena di sekolah pendeta itu kan tidak diberi gelar. Tapi SAG itu bisa juga dia jadi kerja misalnya menjadi dokter, menjadi pendeta penjara gitu, bisa. Enggak, kalau SAG enggak bisa. Dia Itu apa? Jadi pembina rohani gitu di penjara atau di kalau mana? dia melamar jadi Departemen Agama, bisa. Departemen Agama, jadi pegawai negeri, atau dia melamar ke Departemen Hukum dan HAM di penjara misalnya bisa. Gelar. Oh, jadi apa sana? eh, dia jadi pendeta di sana tuh jadi apa di penjara misalnya? Jadi dia bukan pendeta. Kalau dia dari SGH atau guru huria, SAG misalnya, dia tidak bisa jadi pendeta. Dia ngapain di sana membina iman? Ya, Mengajar bimroh lah, bimbingan rohani kan? bimbingan rohani. Ya, bimroh. Oh, Tapi biasanya orang-orang yang mau melayani di penjara itu pun harus dia melamar jadi pendeta supaya lebih diterima kan? jadi telinganya emang ini MTH MDiv ini kayaknya pelamar MDiv ini nggak ada lagi. Eh, Sebenarnya MDiv ini kan adalah jembatan bagi orang yang sarjana umum ingin melayani di gereja menjadi pendeta. Ya, Nah, maka dikeluarkanlah gelar MDiv. ya, Nah, kalau MTH itu dia lanjutan dari program sarjana teologi. ya. Karena dia sudah pendeta, dia tidak perlu lagi praktik lapangan dan sebagainya. Dia sudah pendeta. Itu lanjutan, jadi dia linear. Nah, jadi kalau tadi MDiv itu adalah sarjana umum yang ingin jadi pendeta, maka dia dibekali dari segi kependetaan. Maka dia untuk mata kuliah dasar umum misalnya tidak dipelajari lagi karena dia sudah melewati itu. Paling mata kuliah dasar teologi yang dibekali. Sehingga dia punya kemampuan, kompetensi menjadi seorang pendeta. Itu. Maka dia disebut magister divinity. Jadi kegunaannya apa? Kalau MTH ya jelas kegunaannya itu kan sarjana teologi untuk nantinya bisa berlanjut ke doktor kan begitu. Ya, yang Jadi kalau MDiv dia sebenarnya programnya untuk apa? itu tadi untuk menjembatani sarjana umum ingin jadi pendeta. Itu. Jadi dia master ketuhanan sebenarnya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia kan, master Ya, divinity itu master ketuhanan itu atau keilahian. Itu. Jadi kalaupun misalnya dari MD mau studi lagi ke dokter bisa, dokter divinity ada lanjutannya. bukan ke MTH dulu. Enggak, langsung ke dokter divinity ada. Nah, kalau dia pun mau ke MTH dari MDiv bisa juga. Jadi dia menjadi dokter. Nanti kalau dia mengambil dokternya dokter teologi. Gitu. Tapi kalau dia MDiv dia mau MTH boleh. Baru MTH nanti baru dia ke dokter teologi boleh. Tapi kalau misalnya dia mau dokter divinity pun boleh. Ada itu kampus yang membuka program dokter divinity. Enggak, jadi yang sebenarnya kalau MDiv ini dia dari sarjana ke ya belajar teologi gitu. Jadi kalau misalnya dia kan bukan pala mau ditargetkan mau jadi pendeta kan begitu. Ya. Nah, dia sebenarnya diprogramkan untuk jadi apa? Makanya ada MDiv, ada MTH gitu. Nah, Jadi MDiv itu diprogramkan dia untuk menjadi pendeta. Gitu. Dia untuk pendeta di jemaat. Dari sarjana umum. Kalau MTH dia diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan teologinya. Kalau sudah MTH nanti bisa jadi tenaga pengajar di kampus. Baru kalau dia tingkatkan lagi jadi dokter teologi, ya semakin bisa menjadi tenaga pengajar, tenaga ahli di kampus.
Itu kalau MDiv, kalau dia sudah MDiv, memang belum bisa dia menjadi tenaga pengajar. Dia hanya menjadi pendeta kalau dia menjadi pendeta. Kalau tidak pun menjadi pendeta, dia misalnya menjadi sarjana umum tapi mengambil gelar MDiv, ya untuk menambah gelar saja. Gitu. Tidak ada kaitannya dengan KMTH gitu. Cuma agak berbeda barangkali. Kalau kami kan 5 semester, MTH 4 semester, ya Nah, kan? karena itu tadi, karena MDiv ini kan lebih pada fokus untuk ke teologinya, pemahaman teologinya, kependetaannya. Maka dia menjadi 5 semester. Kalau MTH sebenarnya programnya 4 semester tamat. Karena dia hanya pendalaman kan, dia hanya sekitar 44 SKS gitu. MTH. Sementara MDiv dia mungkin hampir 50 SKS. Karena dia pendalaman teologinya di MDiv lebih tinggi dibanding di MTH. MTH kan karena basic dia sudah teologi. Jadi bukan lagi pendalaman teologi yang lebih fokus, tapi dia peningkatan keilmuan teologinya di MTH-nya. Jadi kalau aku melihat agak berbeda targetnya sama Sikit. Kalau MTH kan dia basicnya memang basic teologi kan begitu. Ya, Ya kan kalau kami MDiv ini kan mungkin basicnya itu ya basic sarjana umum ditambah dengan dibimbing teologi lah begitu ya kan, tambahkan teologi. Jadi saya kira dalam masyarakat itu agak berbeda nanti. Contohnya lah ya, kalau ya mungkin kalau berbicara suatu mengenai teologi yang sangat mendalam mungkin MTH-nya. Tapi kalau mungkin berbicara mengenai hal-hal yang kontemporer sekarang ini, misalnya kita katakanlah dulu aborsi atau LGBT segala macam, saya kira itu kami lebih tahu. ya, betul. Agak Makanya berbeda dia punya porsinya. makanya kalau orang-orang dari MDiv ke teologi jadi pendeta, wawasan dia lebih luas karena dia sudah memiliki gelar umum, kesarjanaan umum, dan ditambah pengetahuan teologi. Maka gelar MDiv ini sebenarnya lebih praktisi dia lah, lebih praktisi karena dia sudah banyak mengetahui informasi, pengetahuan, dan keilmuan. Nah, ini sebenarnya yang dikembangkan di Eropa. Seorang yang mau jadi calon atau seorang yang ingin jadi pendeta, dia itu sudah harus kuliah sarjana umum dulu. Baru dia masuk MDiv. Jadi itu kalau di luar. Di kita kan langsung dari SMA ke STH. Nah, kalau bicara pengalaman, ya nggak ada. Gelar STH itu tidak ada pengalamannya. Dia pengalamannya teologi saja. Tapi kalau MDiv, dia kan pengalamannya sudah double kan. Dia pengalamannya, sainnya dia sudah ada, ditambah lagi teologi. Jadi sains dan teologi sudah dia punya. Kalau orang-orang sarjana teologi, dia hanya tahu teologi. Sainsnya tidak ada. Sainsnya hanya tamat SMA. Nah itu, makanya kalau di luar negeri itu setiap orang yang menjadi pendeta harus punya gelar sarjana umum dulu. Baru dia masuk magister definitif, baru dia pendeta. Tapi ada, saya melihat dari sudut lain namanya, ya kan gitu. Kalau kita lihat sekarang yang tamat misalnya orang sarjana teologi, sekianlah per tahun kan begitu. Ya. Daya tampung dari gereja itu paling berapa untuk jadi pendeta kan begitu. Ya. Jadi memang ini sekarang pergumulan di zaman sekarang ya, karena gereja pun pertumbuhan gereja dengan pertumbuhan pelayan tidak sebanding. Pertumbuhan gereja itu bagai direct hitung, pertumbuhan pelayan itu bagai direct ukur. Setahun misalnya gereja hanya tambah satu gereja tambah. Itu pun kalau gencarnya itu jemaat itu mengembangkan jemaatnya. Sementara calon-calon pelayan tamat setahun ratusan.
Dari STT Abisat Medan misalnya 150, STT HKBP 200, dari STT Jakarta banyak sekali. Dari berbagai STT lain lagi yang banyak sekali. Artinya setiap tahun ada ratusan bahkan ribuan sarjana teologi. Tetapi gereja tadi hanya satu tahun tambah. Yang pensiun paling-paling 2 1 tahun pendeta. Jadi kemana ini? Nah ini makanya sekarang misalnya contoh GBKP mereka sudah putuskan di sinode mereka yang diterima setiap tahun itu hanya 20 calon pendeta. Hanya apa? 20 orang. Oh ya, ya. Padahal sekarang alumni mereka sudah hampir 350 antri. Jadi melamar 350 diterima 20, berarti 330 antri lagi tahun depan. Tamat tahun depan sudah 420 lagi karena tamat 100. Ujian lagi diterima 20, berarti sisa 410. Tamat lagi 100 lagi 510. Ini kan nggak mungkin. Nah ini lagi di GKPI misalnya. GKPI yang diterima misalnya hanya 10, padahal mahasiswa yang antri sudah 100. 10 yang diterima. Nah ini akan membludak. Nah bagaimana solusi ini? Menyikapi ini. Maka kemarin di rapat dosen, kita sudah memikirkannya supaya mahasiswa-mahasiswa sekarang yang tamat itu punya keahlian lain selain teologi. Maka ada kita buka dengan UKK, unit kegiatan keterampilan. Jadi tambah setahun lagi mahasiswa itu belajar keterampilan. Nah, kalaupun nanti misalnya gereja tidak terima dia calon pendeta, dia bisa membuka pelayanan lain. Bisa membuka pelayanan kunjungan ke panti asuhan, atau membuka PAUD, atau membuka pelayanan ke penjara, membuka pelayanan kepada orang-orang miskin, atau membuka konveksi dan sebagainya. Terserah dia apa passion dia. Pertanian, penginjilan, dia masuk ke ladang penginjilan tanpa harus bergabung dengan sebuah gereja. Nah ini, jadi alumni ini harus punya kompetensi di luar kemampuan dia berteologi. Jadi gelar dia sarjana teologi, tapi dia harus punya kemampuan lain yang membuat bisa dia melahirkan pekerjaan baru. Nah, itu sekarang yang kita siapkan. Sehingga gereja bukan lagi lapangan utama untuk alumni-alumni, tapi kita membuka peluang bagi mereka untuk berkarya di bidang lain. Nah itu memang jadi Jadi kalau di Katolik saya agak tahu juga sih kita orang itu kan ada pastor, ada frater kan begitu. Ya. Frater itu ada yang menjadi sarjana perawatan, ada yang sarjana psikologi, ada yang begini. Makanya mereka para suster juga atau frater banyak yang mengajar di sekolah-sekolah Katolik, mengajar non-agama. Jadi mereka memang sudah memikirkan itu dari semula. Ya. Jadi kalau di Katolik itu, kalau mereka sudah tingkat 4 di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, maka mereka masuk menjadi frater ke jemaat. Itu tingkat 4 dari kampus. 2 tahun mereka frater di jemaat. Kalau kita berarti sekarang itu praktek lah. Mahasiswa praktek. Cuma mereka 2 tahun. Bisa di jemaat, bisa di lembaga-lembaga pendidikan, bisa di lembaga-lembaga sosial. Mereka disebut dengan frater. Jadi frater itu adalah mahasiswa teologi yang praktek selama 2 tahun di lapangan. Nah, setelah 2 tahun prakteknya itu, fraternya itu, mereka ditanya, apakah mau lanjut menjadi diakon, menjadi pastor? Itu studi lagi setahun lagi. Masuk lagi kampus setahun lagi, baru setelah itu dia melamar jadi diakon, diberi lagi masa praktek setahun lagi, baru ditahbis menjadi pastor. Itu lanjutannya. Tapi kalau dia pilih, aku nggak mau pastor, aku hanya frater. Berarti berhenti di tingkat 4. Lalu dia misalnya mengajar di sekolah, atau mengajar di kampus.
lalu diberilah kesempatan kepada dia studi bidang lain. Kau bidang apa yang kau suka? Aku tambahlah aku menjadi sarjana pendidikan. Nah, studilah dia menjadi sarjana pendidikan. Aku menjadi ahli musik. Nah, studilah dia menjadi ahli musik. Dan terserah di bidang apa dia. Tapi dia menjadi berhenti di frater. Nah, tapi kalau misalnya selama kefrateran itu dia menikah, berhentilah sampai frater. Dia tidak bisa pastor karena dia sudah menikah. Nah, itu apa namanya? Konsekuensi dari pilihan mereka. Jadi boleh lanjut menjadi pastor, studi setahun lagi, baru praktek setahun lagi kalau diterima, baru ditahbis. Tergantung Kalau frater boleh kawin, no? boleh kawin. Boleh. Untuk frater boleh. Tapi kalau sudah pastor nggak bisa. Makanya banyak mereka pilih sampai frater. Kalau dia sudah sekolah, mengajar di sekolah misalnya. Dia frater. Ya. Jadi tidak lagi. Tapi kalau frater tidak bisa melayani jemaat. Kalau dia menikah ya. Kalau dia menikah, dia tidak bisa melayani jemaat. Dia biasanya dipakai di sekolah. Gitu. Dulu waktu tahun 80-an, Dr. Asitompul waktu itu dari PR aja, dia bicara juga mengenai pembentukan MDiv di Siantar itu. Saya pikir apa yang mau diceritain orang ini. Rupanya waktu itu konsep mereka itu memperluas wawasan teologi itu. Jadi, tapi kayaknya sekarang ini ya barangkali ya dan sekarang ini sepertinya tidak ada lagi pembentukan gereja-gereja baru. Ya, misalnya sekolah dia sarjana teologi atau MDiv untuk membentuk gereja baru. Barangkali kalau seperti itu nggak begitu banyak gunanya, tapi kalau barangkali untuk melayani masyarakat, barangkali ada gunanya. Kalau kita bandingkan sekarang seperti Rasul Paulus lah, Rasul Paulus dia kan mempunyai pencaharian dari membuat tenda dan sebagainya kan gitu kan. Jadi dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Jadi seperti kita katakan tadi sebenarnya tidak sanggup jemaat kita menampung jumlah yang datang ya karena juga bukan satu gereja tidak mau menampung 10 pendeta tapi macam mana membiayainya itu kan barangkali kan gitu kan. Ya barangkali bertambah banyak pendeta atau bertambah banyak dokter di satu daerah itu pelayanan berarti mungkin bertambah baik. Cuma kalau negara ya bertambah banyak dokter uangnya kan banyak. Ya kan gereja kan tidak banyak. Kalau mau dia tambah pun 10 untuk melayani mungkin bagus. Ya ke sektor-sektor dan sebagainya tapi ya membiayainya ini kan gimana kan begitu. Makanya saya pikir ya tapi gimana ya akhir-akhir ini saya lihat penggemar daripada MDiv ini nggak seperti dulu. Jadi nggak tahu apa alasannya emang ya. Sebenarnya kalau menurut saya bagus itu. Terutama orang-orang yang sudah mapan lah ya kan. Yang memang dia untuk mau melayani aja lah. Targetnya ibaratnya bukan mau cari makan dari situ. Jadi cuma akhir-akhir ini kok pelamaran itu jadi berhenti kan begitu ya Kang. Ya Mang ya. Nah, dulu mengapa diserbu orang MDiv? Karena SCT HKBP membuka peluang, membuka program ini untuk menjembatani para sarjana umum jadi pendeta di HKBP. Lalu banyaklah orang menyerbu program itu ke SCT HKBP. Banyak sekali itu mahasiswa MDiv itu dulu. Nah, ternyata setelah di lapangan ada banyak tanda petiklah kasus-kasus yang dibuat oleh para pendeta yang alumni MDiv yang mungkin yang tidak bisa menolong pertumbuhan pelayanan HKBP lah mungkin ya menurut analisa mereka. Lalu akhirnya Evorus HKBP menghentikan penerimaan calon pendeta
dari orang-orang yang bergelar MDiv. Dan program MDiv di STHKBP pun ditutup sampai sekarang. Nah, dari situ orang mulai redup lagi. Reduplah semangat orang-orang yang bergelar sarjana umum ini menjadi pendeta di HKBP. Dan melihat keputusan HKBP ini memengaruhi juga ke gereja-gereja lain. Nah, karena HKBP tidak menerima lagi calon pendeta dari bergelar MDiv, gereja-gereja lain pun ikutan itu, Amang. Jadi saya lihat fenomena itu karena tadi ada yang dari STHKBP yang sudah melayani itu, mungkin menurut HKBP karena kurang mungkin pendalaman teologinya menurut mereka mungkin ya tidak bagus di pelayanan, akhirnya mereka hentikan. Jadi nggak ada lagi. Makanya banyak yang MDiv dulu yang tidak sempat diterima di HKBP, studi lanjut lagi mereka MTH. Ada yang ke UKDW, ada yang ke STT Jakarta, ada yang ke UKSP dan sebagainya. Lalu setelah dari MTH dia melamar ke HKBP, diterima lagi. Nah, tapi kalau yang MDiv tidak diterima lagi sekarang. Atau banyak lagi yang MDiv itu setelah studi di MTH, dia tidak melamar ke HKBP, tapi dia melamar menjadi dosen di berbagai kampus yang lain, tapi tidak bergelar pendeta. Nah, ini fenomena yang terjadi kala itu sehingga penurunan semangat orang studi MDiv ini terjadi. Begitu, Mang. Tapi kalau awal-awalnya itu dulu, wah, STHKBP kami itu merasakan dulu dipadati oleh mahasiswa MDiv itu. Banyak sekali. Karena namanya pun ada banyak orang yang sudah rindu melayani, tapi dibuka keran untuk melayani kan dengan studi MDiv, banyak sekali penyerbunya. Nah itulah Mang ceritanya. Jadi lama-lama saya lihat bisa juga nanti jadi tutup MDiv kita ini, dia bisa kan gitu kan. Bisa saja. Sama dengan Emin kan nggak ada lagi. Nah, kalau soal emin ini begini, Mang. Ada peraturan negara, kampus tidak boleh lagi menyelenggarakan pendidikan profesi. Karena emin itu adalah professional degree, vocation, bukan degree, bukan akademik degree. Sehingga beberapa kampus merubah program itu menjadi program yang baru. Misalnya UKDW, dia menggantinya menjadi MAPT, Master of Art in Practical Theology. Itu dulu emin dulu itu, program emin dulu. Tapi dia menjadi program akademis, bukan lagi program profesional atau vocation degree. Dia menjadi program resmi, jadi setara S2, secara akademis. Lalu mereka buka lagi MDiv itu menjadi Magister of Art in Divinity. Ya, jadi mereka buka lagi satu lagi MAPS namanya, Master of Art in Peace Studies. Nah, Master Kedamaian. Itu bagian dari teologi itu. Di samping di atas lah yang pertama itu Magister of Theology. Sekarang UKDW namanya bukan lagi MTH gelarnya, tapi Magister Keilahian, Magister Filsafat Keilahian, MPhil sekarang, Magister Filsafat Keilahian. MPhil sekarang. Ya, MPhil. Magister S1-nya menjadi SPhil, Sarjana Filsafat Keilahian. Bukan SSI lagi. Karena itu peraturan negara yang membuatnya. Kalau dia berkiblat ke dikti ya, Tapi kalau berkiblat ke Depak, kita masih menggunakan gelar sarjana teologi, magister teologi dan doktor teologi. Itu berkiblat ke Depak. Tapi kalau dia berkiblat ke dikti, dia menjadi SPhil, MPhil, dan DPhil. Doktor Filsafat Keilahian. Bisa jadi rancu nanti ya, Pak ya. Bisa jadi rancu pengertiannya.
Iya, itulah yang karena pemerintah yang membuat sebentar-sebentar berubah peraturan pemerintah ini kan. Oke lah, Karena ada memang kira-kira pertanyaan. jadi kalau evangelis itu masih ada di Huria kita itu. Yang dulu kan ada istilah evangelis. Ya, jadi evangelis sampai sekarang dulu HKBP gencar juga menahbiskan evangelis. Tapi sekarang saya lihat tidak ada lagi. Tapi di agenda sudah ada itu gelar apa tohonan evangelis ya. Tapi sekarang tempatnya sudah mulai redup lagi. Nggak ada lagi evangelis tahbis di HKBP. Itu mirip penatua itu, evangelis itu. Dia sebenarnya evangelis ini lebih fokus pada penginjilan. Dia tenaga penginjil. Oh, Dia lebih fokus. Bukan untuk berkhotbah di gereja dia. Atau ya. ibadah di gereja. Bukan. Dia lebih fokus pada penginjilan. Membuka jemaat atau melayani orang-orang marginal. Atau orang-orang yang terabaikan di luar gereja. Itulah evangelis. Dan itu nggak studi ya maka itu kan. Studi. Kalau di HKBP dulu studi, dibuatlah kursus evangelis di HKBP Kernolong selama setahun. Lalu setelah tamat setahun, langsunglah ditahbis mereka menjadi tenaga evangelis. Tapi studi formalnya nggak ada. Itu hanya studi informal yang diselenggarakan oleh gereja, semacam kursus-kursus. Ya, ya, ya. Non gelar itu. Gitu, Bang. Ada lagi kira-kira, Bang? Ya, itu aja dulu, Bang. Oke lah, Kang Sony, Bang. Kita tutuplah pertemuan kita, Bang. Nanti kita kalau sudah Abang kirimkan lagi yang makalah kedua, ya. Kita bertemu lagi, Bang, ya. Ya, Bang. Ya, Bang. Oke, baiklah. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami telah mengakhiri perkuliahan ini. Kiranya apa yang kami bincangkan semakin menguatkan, bahkan menambahkan wawasan kami untuk melihat bagaimana praktik lapangan di gereja. Sehingga kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baru untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan praktik lapangan ke gereja ini. Berkatilah penggabian, kesehatannya, panjang umur, dan seluruh keluarga dan anak-anaknya. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, Amang. Saya tutup, Amang, ya. Yuk, horas.